Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Veronica dari Manajemen Pemasaran KS2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang multi-channel retail. Multi-channel retail. Di sini ada saluran retail yang merupakan cara pengecer menjual dan memberikan barang dan jasa kepada pelanggan. Saluran yang paling umum digunakan oleh pengecer sendiri adalah toko, tetapi pengecer juga bisa menggunakan berbagai saluran non-toko seperti internet, katalog, dan TV home shopping. Retail internet juga disebut retail online, retail elektronik, dan retail e-tailing adalah saluran retail di mana penawaran produk dan jasa dijual dan dikomunikasikan kepada pelanggan melalui internet. Di sini juga ada saluran katalog yang merupakan saluran retail non-store di mana produk retail dikomunikasikan kepada pelanggan melalui katalog yang dikirimkan kepada pelanggan. Kategori barang yang dijual oleh penjual katalog yang paling besar adalah obat dan alat bantu kecantikan, komputer dan perangkat lunak, dan pakaian dan aksesoris dan furniture dan peralatan rumah tangga. Sedangkan TV home shopping adalah saluran retail di mana pelanggan menonton program televisi yang menunjukkan produk dan cara memesan produk tersebut. Biasanya melalui telepon, internet, dan remote TV. 3 bentuk TV home shopping: 1. Saluran kabel yang memang digunakan untuk belanja, 2. Infomersial, dan 3. Iklan respon langsung. Infomersial adalah program biasanya 30-60 menit yang menggabungkan hiburan dengan demonstrasi produk dan kemudian dapat melakukan pembelian atau pemesanan melalui telepon. Manfaat dari multi-channel retail. 1. Saluran elektronik memberikan pengecer kesempatan untuk mengatasi keterbatasan saluran utama mereka. Dengan menggunakan kombinasi berbagai saluran, pengecer dapat memenuhi kebutuhan konsumen mereka secara lebih baik dengan memanfaatkan dan mengatasi kekurangan dari masing-masing saluran. Yang kedua, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, saluran elektronik memungkinkan pengecer untuk mendapatkan wawasan berharga tentang perilaku belanja pelanggan mereka. Yang keempat, dengan menggunakan saluran elektronik atau katalog, pengecer dapat secara ekonomis memasuki pasar baru. Dan yang terakhir, yang kelima, saluran multi-channel memberikan dasar untuk membangun keuntungan strategis. Pengecer multi-channel memiliki kesempatan untuk mengembangkan keuntungan strategis atas pesaing single channel. Sumber daya strategis lain yang dimiliki oleh pengecer multi-channel yang efektif adalah pengetahuan yang berhubungan dengan mengintegrasikan beberapa saluran. Konsumen multi-channel retail. Suatu hal yang penting untuk pengecer multi-channel adalah channel pilihan konsumen. Di sini menurut Williams dan Larson tahun 2000, konsumen itu dapat bermigrasi antar saluran atau pengecer yang lain, tergantung pada manfaat belanja mereka. Menangkap daya beli konsumen yang canggih ini merupakan tantangan yang sulit dan sangat konstan untuk pengecer. Migrasi channel sendiri merupakan fenomena yang kompleks dan mengingat bahwa multi-channel retail adalah proposisi menantang, juga menawarkan pengecer peluang yang besar. Ketika pengecer dapat mengintegrasikan operasi multi-channel secara efektif, mereka juga mendapatkan cara-cara baru untuk membangun loyalitas di antara konsumen yang ada, bersama dengan potensi untuk menarik konsumen yang baru. Di sini perkembangan fashion sendiri dari waktu ke waktu. Perkembangan tentang tren fashion tidak akan pernah ada habisnya. Bahkan setiap akhir tahun, para desainer sudah mulai memprediksikan tentang tren fashion terbaru yang akan hadir pada tahun berikutnya. Beberapa faktor yang mampu membuat suatu fashion menjadi lebih cepat dikenal oleh banyak kalangan ada 5 diantaranya. 1. Media massa. 2. Dunia entertainment. 3. Media internet.
keempat dunia bisnis, dan yang kelima dunia musik. Di sini ada pengaruh perbedaan gender. Dalam Women's Study Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural di mana terdapat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Laki-laki dan perempuan sering berbelanja secara berbeda. Standar kebijakan pemasaran menyatakan bahwa 80% dari semua keputusan untuk membeli dibuat oleh para perempuan. Di sini ada inovasi fashion dan opinion leadership. Setiap kali industri fashion memperkenalkan inovasi apapun, hal itu perlu disebarkan ke pasar yang akan diterima oleh konsumen. Ada dua kategori konsumen, yaitu agen perubahan fashion dan yang lainnya adalah pengikut fashion. Di sini juga ada need for touch dalam belanja pakaian. Need for touch sendiri mengacu pada prevensi untuk penanganan produk sebelum membeli. Need for touch sendiri mencakup dua dimensi, autotelic dan instrumental. Kebutuhan autotelic sendiri untuk menyentuh bergantung pada subjektif informasi psikologis dan terlihat dalam emosi menyenangkan, yaitu menyenangkan stimulasi sensorik atau kenikmatan yang dihasilkan dari sentuhan dan menggunakan sentuhan sebagai sarana mencari variasi. Yang kedua, sentuhan instrumental adalah tujuan atau yang diarahkan pada fokus sentuhan sifat nyata dari kekerasan, suhu, tekstur, atau berat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.